Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Pujulistina Barustepu, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Binjai. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antara materi Modul 1.4 Budaya Positif. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Adapun disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau bagaimana anak-anak dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif juga dapat menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Adapun motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk pada motivasi eksternal. Sedangkan motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah termasuk motivasi internal. Posisi kontrol guru terdiri dari sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pada posisi guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, agar dapat menjadikan murid-murid sebagai manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Membuat keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah, kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuan segitiga restitusi adalah untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kaitan antara budaya positif dengan ketiga modul lainnya adalah yang pertama, dengan adanya budaya positif di sekolah, maka dapat mempermudah terwujudnya tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid, yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri murid. Agar dapat menanamkan budaya positif di sekolah, guru penggerak haruslah memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif, mandiri, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Selain itu, budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah secara konsisten dan bersama-sama sesuai dengan keyakinan sekolah. Agar dapat mewujudkan perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi sekolah, yaitu sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, maka seluruh warga sekolah harus dapat menanamkan budaya positif di sekolah
secara bersama-sama dan konsisten. Refleksi. Saya sudah memahami konsep mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya sangat tertarik dengan konsep di mana guru sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan kepada murid, dan lebih menggunakan restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebaiknya saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya sering menangani masalah siswa yang sering tidak masuk sekolah. Saya menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya adalah saya merasa harus termotivasi dalam memperbaiki diri dan menerapkan budaya positif agar dapat melakukan perubahan di sekolah. Hal baik yang sudah saya lakukan adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk menjalankan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah menerapkan posisi kontrol guru, penghukum, dan pembuat rasa bersalah menjadi posisi manajer, serta menghindari pemberian penghargaan pada murid. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya sering menggunakan posisi pembuat rasa bersalah, dan saya merasa sangat bersalah karena anak-anak semakin sedih dan tidak berani berbuat apa-apa karena takut membuat saya sedih. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saat ini saya sudah menggunakan posisi manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, dan saya merasa senang karena anak-anak menjadi lebih bahagia dan semangat ketika kembali menjalani kegiatannya bersama teman-temannya di sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Namun saya hanya menerapkan langkah validasi tindakan yang salah, dan saya hanya menanyakan alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari selain memahami konsep budaya positif di atas adalah, selain menerapkan budaya positif di sekolah, budaya positif juga harus diterapkan di rumah, agar budaya positif menjadi karakter baik dalam diri anak, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua agar bersama-sama menerapkan budaya positif baik di rumah maupun di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.